وبركاته. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عبد الذي اصطفى وعلى آل بيته السادة الشرفاء وأصحابه الكرام النبلاء أهل الصدق والوفاء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء الأوفى. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله حق التقوى ومراقبته في السر والنجوى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. فتمسكوا من الإسلام بالأروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin, hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, wal mustami'in wal mustami'at, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, alim ulama, ini mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, yang bergelar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama. Alhamdulillah, pagi ini atau subuh ini kita Allah izinkan kembali bersama di sini. Mudah-mudahan diikat dengan iman dan taqwa dan diberikan ilmu yang membuat kita semakin tinggi derajatnya, semakin banyak pahalanya. Oleh itu mari kita syukuri nikmat ini. Semoga selalu menemani kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan ilmu ini kepada kita, yang menjadi guru utama dan pertama kita, kepadanya kita mengembalikan segala permasalahan sehingga akan semakin menipis dan semakin ringan perbedaan. Dan dengan demikian pula akan semakin sirna pertentangan dan permusuhan di antara para pengikutnya. Oleh itu kita satukan imam kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia imam besarnya, imam pertama dan utamanya, yang diberikan hak mutlak oleh Allah untuk ditaati, seperti taat kepada dirinya. Sedangkan yang lain kan tidak, Pak ya. Jadi jangan buat banyak imam, nanti banyak perbezaan, banyak perselisihan. Kan orang nanya-nanya kita, imam kamu siapa, katanya. Tidak jelas sejak kecil imamnya, masih ragu lagi. Itu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantapkan itu. Nah, jangan berpaling. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat, sampai mana kemarin tentang masalah larangan, sifat larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang nikah kemarin ya. Rukun nikah masih hafal? Berarti sudah diuji coba. Alhamdulillah. Berarti kan itu dimurajaah kan. Nah, kemudian beliau kemarin menyebut masalah as-sadaqah, masalah mahar. Qala rahimahullah, setelah rukun tadi, berapa kemarin Pak? 5 Pak. Dah mulai lupa lagi. Ulang lagi. Pengantin. Iya, calon suami, calon istri, saksi, wali, akan ijab dan kabul, itu yang menentukan. Ijab dan kabul itu yang menentukan. Jangan sampai luput satu pun. Wali sudah ada, saksi sudah ada, calon suami ada, istri tidak jadi ijab, jangan dibawa dulu. Belum halal, harus ada ijab dan kabul. Itu yang lupa tuh Pak ini. Aku terima. Ya. Nah, sedangkan sadaq, mahar,
kan ini yang selalu bikin lama tuh ya. Maharnya bikin lama. Andainya dia tak tersebutkan, ya boleh. Tidak disebutkan, boleh. Nah, qala walau samma sadaqan kana ahabba ilayya. Walaupun tak masuk, dilarang menikah tanpa menyebutkan mahar, tidak termasuk dilarang menikah tanpa menyebutkan mahar. Artinya boleh tak disebutkan kan? Tapi kalau disebut kata Imam Syafi'i kana ahabba ilayya, itu lebih saya sukai. Artinya lebih bagus. Lebih bagus menghindari perselisihan setelahnya. Sah? Nah, menghindari perselisihan setelahnya. Ternyata dia membayangkan dapat mahar seperangkat alat rumah tangga. Suami bayangkan seperangkat alat salat, kan jauh perbedaan. Nah, jadi disebutkan. Lakin wala yafsudun nikahu bitarki tasmiyatis sadaqah. Tetapi nikah tidak rusak. Artinya tidak batal. Bitarki tasmiyatis sadaqah. Dengan meninggalkan penyebutan mahar. Jadi boleh tidak disebutkan. Tapi sebutkan lebih bagus. Lianna Allah athbata nikaha fi kitabihi bighairi mahr. Sebab Allah telah menetapkan, mensahkan nikah di dalam kitabnya Al-Quranul Karim bighairi mahrin. Kalau terjemahan letterless ini bahaya nih, tanpa mahar. Kan? Maksudnya tanpa menyebutkan mahar. Karena kisahnya tentang masalah tasmiyatul mahar, tentu maksudnya bighairi mahrin, tanpa, yakni maknanya bighairi tasmiyati mahrin, tanpa menyebutkan mahar. Wa hadza maktubun fi ghairi hadzal mawdi'. Ini sudah kita tuliskan kata Imam di tempat yang lain di kitabnya, itu dalam juz 5 51 sampai 52. Nah. Allah berfirman, la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah. Tidak berdosa kalian menceraikan istri-istri kalian, ya, malam tamassuhunna, walaupun belum disentuh, au tafridu lahunna faridah, atau belum disebutkan pemberiannya atau maharnya. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaru 'alal muqtiri qadaru. Tapi berilah sesuatu yang menghibur, yang menyenangkan, ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang Allah beri kelapangan rezeki, belikan pula yang lapang. Yang punya sempit rezekinya, alal muqtiri qadaruh, yang miskin tentu sesuai pula dengan kadar keadaan. Makanya kalau cerita orang yang diberikan Allah kelapangan, itu banyak diberi. Misalnya Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib, kan banyak orang berlomba untuk dapat nasab nabawi itu, nasab alul bait. Jadi orang tua itu pada berebut datang ke dia, tolong nikahi anak saya. Ya, akhirnya terpaksa harus salah satunya dilepas, Pak. Bukan karena apa, supaya yang lain dapat kesempatan. Akhirnya, tapi apa yang dia lakukan? Setiap yang dia lepas itu dikasih sangon namanya. Kalau bahasa Al-Quran mut'ah, artinya sesuatu yang membuat dia terhibur, menyenangkan. Sampai dia memberi angka yang sangat fantastis, 50.000 dinar. Sudah kita hitung kemarin. 50.000 dinar berapa? 1 dinar 3,5 juta kemarin ya. Anggap 1 juta lah dulu. Ayo. Jadi siapa pula tidak senang? Cerai lah, sudah apa katanya? Karena orang sudah ketahuan kan. Kalau dia ceraikan nanti juga dapat, apa kata beliau tadi? Apa artinya pesangon itu? Saya tidak tahu. Yang jelas dia insya Allah tidak menikah pun tidak ada belanja.
Ya sebanyak itu. Karena habis terus ya. Kecuali berpoya-poya. Atau kalau dia menikah lagi pasti banyak yang senang. Dapat janda kaya lama. Jadi oleh sebab itu, maka ini orang yang karim, pemurah, berduit dan pemurah. Tapi ada pula yang masya Allah lapang rezekinya tapi sempit hatinya. Baju yang kemarin balikkan lagi. Baju yang dipakai pun tak balikkan lagi. Nah, macam-macam lah manusia. Wan nasu ma'adin, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Taib. Kemudian dibahas di selain tempat ini, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Wa sawan fi hadzal mar'atu syarifah wad daniyah. Di sini sama antara perempuan syarif keturunan terah biru tinggi, wad daniyah atau perempuan yang orang biasa. Hukumnya sama. Lianna kulla wahidin minhuma, karena setiap satu orang dan setiap mereka dari keduanya. Di sini kullu wahidin, ya. Ini secara bahasa dibolehkan. Walaupun yang banyak digunakan kullu wahidatin minhuma. Fima yahillu bihi wa yahrum. Setiap perempuan keduanya, kedua perempuan ini baik yang nasab tinggi maupun nasab biasa, itu fima yahillu bihi wa yahrum, padahal yang halal dengannya dan haram dengannya sama. Wa yajibu laha wa 'alaiha, tentang hak dan kewajiban sama. Sebagai posisi sebagai istri. Nah, dan yang menghalalkan mereka dari haram menjadi halal juga sama prosesinya dengan lima rukun tadi. Nah, minal halali wal harami wal hudud, berkaitan dengan masalah halal haram dan hukuman hudud sawa, semuanya berlaku sama, jadi tidak ada perbedaan. Wal halatul lati law utiya bin nikahi fiha ala ma wasabtu annahu yajuzu nikah fi ma lam yunha fiha anha min nikah idza uqida bi hadzal asya' kana nikahu mafsukhan binahyi Allah bi kitabihi wa ala lisani nabi an nikahi bi halatin naha anha fadzalika mafsukh. Dan keadaan-keadaan yang bila dilakukan nikah padanya, pada keadaan tersebut, seperti alama wasabtu yang telah saya sebutkan, annahu yajuzun nikah, bahwa boleh dalam keadaan itu dilakukan nikah. Fima lam yunha fiha, pada sesuatu yang tidak dilarang padanya, anha, dari melakukannya, minan nikah, dari menikah. Fa'amma, jadi boleh menikah, dilakukan pernikahan pada keadaan-keadaan yang tidak ada larangannya. Nanti akan disebutkan. Misalnya, nikah dengan rukun yang 5 itu kan sah tadi. Sah. Tapi ada nikah yang dalam kondisi tertentu dilarang. Dan bila walaupun rukunnya lengkap, tetap tidak sah. Saya sebutkan contoh sekarang atau nanti aja? Sabar dulu. Nah, nanti kalau tidak lupa saya baru kasih tahu. Nah, jelas? Ini keadaannya dulu. Jadi dengan keadaan yang disebutkan sebelumnya itu melengkapi syarat-syarat yang sah. Kemudian dilakukan dalam situasi dan kondisi yang terlarang, walaupun rukun dan syarat lengkap, maka nikah tidak boleh atau dipasakh. Nah, apa sebab? Karena ada syarat sah dan ada yang penghalang sah. Jelas? Ada yang menghalangi sahnya. Misalnya kita syarat salat, ada rukun salat. Bila dilengkapi syarat dan rukun, sah salat? Sah kan? Lalu ada yang menghalangi diterimanya, atau menghalangi keabsahannya. Apa contohnya? Rukun lengkap, syarat lengkap. Tiba-tiba kelahi dalam sholat. Ini penghalang
penghalang sahnya. Rukun syarat dah lengkap dah. Sah. Tetapi ketika dia berkelahi dalam misalnya perang mulut dalam salat. Kamu sempit ke saya kan ini. Geser dikit dia. Boleh enggak? Nah, jadi ini mani' as-sihah. Demikian juga dalam masalah di nikah ini. Jadi ada keadaan-keadaan yang membuat atau terhalang keabsahan nikah seperti yang akan disebutkannya. Fa amma idza uqida bihadhil asya. Adapun bila diakad juga dengan sesuatu keadaan-keadaan ini, karena nikahu mafsukhan, maka nikahnya difasakh. Ya, arti fasakh itu apa? Otomatis dipisahkan tanpa harus talak, tanpa ada proses talak dan khulu'. Otomatis batal. Jelas? Binahyillahi bi kitabihi, dengan apa batalnya? Dengan larangan Allah dalam kitabnya. Tapi masih ingat kemarin bahwa larangan itu yata'allaq bi dzati syai' dengan ada lupa lagi. Kapan larangan itu yaqtadil fasad, membatalkan? Bila berkaitan langsung dengan zatnya larangan itu, bukan dengan implikasinya. Nah, berkaitan dengannya dan syaratnya, bukan implikasinya atau hal-hal konsekuensi darinya. Taib. Wadzalika binahi bi kitabi wa ala lisani nabihi, dan larangan Allah melalui lisan nabinya. Bi anin nikah, yaitu dari menikah bihalatin naha anha, pada keadaan-keadaan yang dia larang. Fadzalika mafsukh, maka nikah itu otomatis difasakh. Wadzalik, ini contohnya. Wadzalik yaitu ayyankihar rajulu ukhtam ra'atihi, di antara yang dilarang oleh Allah SWT dalam kitabnya, seseorang menggabungkan istrinya dengan saudari kandungnya. Jelas? Jadi menikahi seorang wanita bersamaan dalam satu waktu, maksudnya dalam satu ikatan, selama masih terikat dengan saudari kandungnya yang lain satu, itu tidak boleh menggabungkan antara dua wanita yang bersaudara. Wa antajma'u bainal ukhtaini. Tapi kalau seandainya dia berpisah, dia kayaknya saya lebih senang dengan kakakmu ya, pisahlah dia lah, boleh enggak? Tegas sekali abang ni. Tegas sekali. Ya. Kalau mau juga diam-diam aja lah berdoa. Apa doanya? Janganlah. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati, ini kalau terjadi misalnya meninggal salah satunya, maksudnya istrinya, kalau meninggal suami tidak ada lagi mungkin kan, meninggal istrinya, lalu boleh dia menikahi saudarinya tadi. Ya, makanya sekali lagi sebelum maju meminang betul-betul tengok dulu, kan boleh dia tengok kalau sudah ada azam. Padahal sudah terjadi akad baru nampak, ya Pak ya, berbahaya nam. Oleh sebab itu maka betul-betul makanya disuruh untuk melihat kalau sudah berazam untuk mengikat. Nah, so kalau sudah terikat satu, yang satu tak boleh dekat-dekat. Karena kata Nabi, alhamul maut, ini mengundang kematian. Taib. Maka tidak boleh mengumpulkan antara seorang istri kita dengan saudari kandungnya. Wa ayyankihal khamisah, ada lagi keadaan kedua, menikahi istri yang kelima. Walaupun rukun lengkap, calon suami ada, calon istri ada, wali ada, saksi ada, dan terjadi ijab dan kabul. Kalau terjadi otomatis ini sahnya tidak sah. Kan dipasakh. Apa sebab?
karena dilarang. Dilarang oleh Nabi, oleh Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dilarang? Yaqtadil fasad, karena yang dilarang zatun nikah. Karena larangan berkaitan dengan zat nikah itu sendiri, bukan dengan implikasinya. Nah, wa qad intaha Allah bi ila arba'ah. Padahal Allah hanya membatasi sampai 4. Ini kalau ada yang mau kelima atau pasah harus bermusyawarah dulu dengan keempat istri. Siapa di antara kalian yang akan? Iya. Itu kalau suaminya suaminya ini kan. Ya dipanggil istrinya. Dek, ini untuk dakwah nih deh. Taruh dakwah jadi alasan untuk dakwah demi menegakkan sunnah itu. Tapi ingat, tegakkan sunnah juga seperti tadi Hasannya kasih 50 ribu, bukan rupiah. 50 ribu dolar ya, masya Allah. Kapan-kapan kita nengok 50 ribu dolar itu Pak ya. Allah musta'an. Fabayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam an intihaa Allah bi ila arba' hadrun alaihi ay yajma' baina aktsara minhunna. Maka dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah membatasi sampai 4, artinya larangan. Kan dia dibatasi berarti larangan. Ay yajma' baina aktsara minhunna, untuk mengumpulkan lebih dari 4 orang. Au yankihal mar'ata ala ammatiha au khalatiha, ada keadaan lain lagi. Menikahi istri kita bersamaan dengan menikahi bibinya, baik saudari ibunya atau saudari bapaknya. Saudari ibunya dan saudari bapaknya juga tidak dibolehkan. Waqad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an zalik, Nabi melarang itu. Al-Qur'an menyebut anta jama'u bainal ukhtain, kedua saudara. Nabi menyebutkan dalam hadis itu mengumpulkan juga antara al-mar'ati wa khalatiha au ammatiha. Nah, maka ini terlarang. Walaupun terjadi akad otomatis batal. Karena larangan itu ditujukan pada zatnya. Sesuatu akad itu sendiri. Jadi tidak sah. Fa kullu nikahin kana min hadza lam yasih. Setiap nikah yang seperti ini berdasarkan keadaan seperti ini lam yasih, tidak sah. Sebab dilarang, dan larangan berkaitan langsung dengan akad itu. Wa dzalika annahu qad nuhiya an aqdi, sebab dilarang akad seperti itu. Dilarang membuat akad seperti itu. Wa hadza ma la khilafa fihi baina ahadin min ahli ilmi. Ini masalah tak ada khilafnya sama sekali di antara para ulama. Tapi di antara pemikir masih ada. Nah, di antara pemikir masih ada. Ya, pemikir kan tak ulama, bukan bidangnya, bukan otoritasnya. Ya, kalau pemikir itu banyak lagi nanti nyamakan laki-laki dengan perempuan. Kan banyak yang ini menyuarakan laki-laki mesti ada iddahnya. Iya ada. Sebab selama ini para ulama kan laki-laki semua, tidak sensitif gender katanya. Ini kan orang gila. Orang gila. Iya sama juga melihat kondisi Makkah yang begitu padat di musim haji. Kalau gitu tidak mesti haji ke Makkah, karena substansi haji itu bukan tempat, tapi adalah ibadah, ada ketundukan. Mantap. Dikiranya orang dulu tidak terpikir. Iblis dah lama terpikir yang kayak gitu tuh. Cuman iblis tidak berani sampaikan. Masih ada malu karena ini pemikiran konyol. Jadi iblis kurang mau juga yang konyol-konyol kayak gini. Nah, apa tuh? Jadi daripada berserak bapak desa, tambah lagi ada sensitif ekonomi. Nanti orang Arab Saudi aja yang kaya.
Gitu ya. Orang Arab Saudi aja yang kaya. Akhirnya ada sensitif ini, ada usulan untuk internasionalisasi pengurukan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Artinya bergantian negara Islam mengurus. Kalau sempat itu terjadi. Kalau sempat itu terjadi. Gimana ya? Iya. Entahlah, saya tidak terbayang kalau sempat itu terjadi. Iya, sebab listrik sering mati nanti. Air sering putus. Gaji sering terlambat. Nanti gaji imamnya tinggal lagi 600.000 saya. Bukan 600.000 rial, 600.000 rupiah satu semester. Akhirnya para imamnya pada lari gitu. Ya, jadi akhirnya yang bukan habis 30 juz lagi imamnya, yang tidak hafal juz 30. Apa sebab tidak kuat menggaji? Apa sebab habis untuk bikin perbaiki jalan? Jadi pikiran orang ini kadang suka ide tinggi, tapi disuruh melaksanakan dia yang pertama lari. Kita dulu saja ikut rapat. Saya paling tidak suka kalau orang ide tinggi lalu dia mau jadi PJ-nya. Saya tidak bisa, tidak usah diusulkan. Karena sebelum antum mengatakan itu kami sudah tahu juga itu. Cuma tidak ada yang mau melaksanakannya. Untuk apa ide tinggi-tinggi? Saya tidak suka. Boleh, tapi siap tidak antum? Siap, tapi sama-sama. Boleh, tidak apa-apa. Dia yang pertama lari. Ini bagus. Iya, kalau saya sekedar pikir menghayal itu hanya yang pandai. Tapi yang bisa membumikannya, mengaplikasikannya, itu yang susah. Jadi cita-cita tidak boleh terlalu tinggi pada dunia ini. Ya Pak, ke akhirat aja lah. Jadi ini tidak ada khilaf di antara para ulama ahlul ilmi bahwa nikah seperti ini tidak dibolehkan atau otomatis batal. Wa mithluhu wallahu alam, dan sama pula dengan yang tadi yang disebutkan, mengumpulkan perempuan dengan saudarinya atau dengan bibinya, atau menikah yang kelima. Menikah yang kelima itu tidak ada khilafnya. Taib, wa mithlu, seperti itu pula wallahu alam, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anis syighar. Demikian pula hukumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang asy-syighar. Apa itu syighar? Asy-syighar, saya punya anak gadis. Bapak punya pula anak gadis. Akhirnya kita barter. Ya, saya nikahi anak bapak nikahi anak saya, dan tidak ada maharnya. Tidak ada maharnya. Jadi kompensasi. Ya, anak jadi kompensasi. Itu namanya asy-syighar. Dan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an nikahil mut'ah. Demikian juga nikah mut'ah. Apa nikah mut'ah? Yaitu nikah dengan perjanjian kerja. Dengan perjanjian bukan. Nikah dengan batas waktu tertentu. Dia sebutkan nikah kontrak. Kan kontrak juga. Dengan perjanjian. Kontrak. Misalnya saya menikah atau kita menikah dengan perjanjian selama 3 bulan. Sampai waktunya otomatis pisah. Nikah kontraknya Pak. Nikah mut'ah. Ini pernah di awal Islam dibolehkan lalu dinasakh. Dan anehnya orang Syiah mengaku mengikut Ali bin Abi Thalib, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi melarang mut'ah. Melarang mut'ah, dan mereka menyukai mut'ah, dan ini senjata paling ampuh untuk menipu
para generasi muda. Generasi muda sedang bergejolak, lalu ditawarkan, wih kalau masuk Syiah ya bisa nikah kontrak. Gimana kontrak? Ya selama kuliah bisa ganti-ganti, malah ganti-ganti pasangan. Selesai dengan si fulana bisa nikah dengan Allana. Sah? Jadi akhirnya menjadi tren anak muda. Kalau mau senang-senang hidup ikut agama Syiah. Sehingga banyak yang tertipu. Nasallallahu alaihi wasallam. Cuman sayangnya syekh-syekh mereka tidak boleh anaknya dimut'ah. Itu. Seperti yang diceritakan oleh Al-Musawi di dalam kitabnya Lillah itu melihat tarikh. Anak-anak mereka tidak boleh orang mut'ah. Tapi anak orang dimut'ahnya. Nauzubillah, tsumma na'udzubillah. Apa istilah Mansur ya? Manang surang ya? Hah? Lama surang. Allah musta'an. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Dan ini dilarang. Wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahal muhrima ayyankiha aw yunkih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sama melarang, bukan sama mut'ah, jangan salah paham ya, ke belakang, yaitu melarang juga, sama melarang orang yang sedang ihram menikah atau menikahkan. Melarang orang yang sedang ihram menikah dan menikahkan. Supaya kita tahu, Ustaz, kan yang ihram saya walinya, sedangkan yang menikah tidak sedang ihram. Tidak, yang menikah pun tidak boleh. Jadi tidak boleh menikah dan menikahkan seperti dalam hadis Utsman bin Affan. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, "Fanahnu nafsakhu hadza kullahu minan nikah." Nikah seperti ini semuanya kita batalkan. Semua kita batalkan. Li'anna nahya yaqtadi al-fasad. Karena larangan itu menghendaki konsekuensinya rusak suatu pekerjaan yang dilarang itu. Kita memfasah semua nikah ini fi hadzal halat allati naha anha, dalam keadaan-keadaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya padanya. Bimithli ma fasakhna bihi ma naha anhu mimma dzukira qablahu. Sebagaimana kita mempasakh nikah yang dilarangnya seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, itu yang tidak melengkapi syarat. Kan Nabi melarang nikah tanpa wali. Lalu nikah juga batal. Kan? Nah, tapi ini yang berkaitan dengan rukun. Ada yang berkaitan dengan bukan rukun, tapi menjadi penghalang sahnya nih nikah seperti yang disebutkan tadi. Menikah yang kelima tidak sah. Menikah adik-beradik tidak dibolehkan. Atau nikah mut'ah diharamkan. Atau nikah syighar diharamkan. Nah, dan seterusnya. Waqad yukhalifuna bihadza ghairuna. Bisa saja di masalah yang terakhir sebagian dari ulama berbeda dengan kita pandangannya. Misalnya masalah syighar tadi, kalau Imam Syafi'i cenderung membatalkan. Tapi sebagian dilewatkan tapi dibayar maharnya. Nah, dibayar maharnya. Karena mereka melihat karena tidak ada mahar tadi dilarang. Tapi kalau ada mahar tidak dilarang. Misalnya, ya saya menikah anak abang nih dengan prosesi yang syar'i, rukun, syarat, lengkap. Habis itu karena sering berkunjung ke rumah nampak pula anak gadis saya. Ya, jadi kita pererat aja lah hubungan kita nih katanya kan. Iya. Kamu nikah anak saya nikah pula anak. Kamu kan tambah kuat kan? Pas bantah pula kita katanya. Nah, tapi melalui proses yang syar'i, maka itu diboleh. Boleh. Kenapa enggak? Paham enggak? Tapi tidak dengan cara tadi. Kan tadi kata Nabi SAW, tafsir syighar itu ayyankihar rajulu ibnatar rajul wa yankihar rajulu ibnatahu
wala mahra bainahuma, tidak ada mahar di antara keduanya. Jadi kalimat wala mahra ini dipegang oleh sebagian untuk mensahkannya. Untuk mensahkannya. Kalau ada mahar sah. Jelas? Tapi Imam Syafi'i cenderung mengatakan tidak sah. Apa sebab? Karena proses itu dilarang. Proses itu dilarang. Jelas? Nah, harus diulang. Kalau mau halal, diulang lagi. Sesuai dengan keadaan. Jelas? Tapi kan boleh tidak sebut mahar? Nikah normal iya. Nikah normal boleh tidak sebut maharnya. Tapi ini nikah abnormal. Tidak normal. Karena kesepakatannya tadi. Tidak ada mahar di antara keduanya. Oleh sebab itu mesti diproses ulang. Wallahu alam. Tapi yang lain membolehkan. Karena mahar kan boleh menyusul katanya. Mahar boleh menyusul. Karena masalahnya di mahar, maka diberikan. Maka ini maksud Imam, wa qad yukhlifani fi hadza ghairuna. Bisa saja selain kita tidak sependapat dalam masalah ini. Wa huwa maktubun fi ghairi hadzal mawdi', dan itu dituliskan di selain tempat ini. Nah, kenapa beliau tidak perpanjang? Karena ini kan usul fikih, bukan kitab fikih. Intinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi ada larangan yang berkaitan dengan zatus syai', yang berkaitan dengan sesuatu itu langsung atau berkaitan dengan syaratnya, maka ini yaqtadi al-fasad. Yaqtadi al-fasad. Makanya nikah syighar karena berkaitan, yang dilarang nikahnya bila terjadi batal. Nikah mut'ah karena yang dilarang nikah mut'ahnya, maka langsung batal. Menikahi perempuan yang saudara dari istri kita karena yang dilarang nikahnya itu, maka batal kalau dilakukan. Ini makna dari kalimat an-nahyu yaqtadi al-fasad awil butlan, bahwa larangan itu konsekuensinya adalah membatalkan sesuatu yang dilarang itu kalau tetap dilakukan. Nanti ada yang tidak berkaitan dengan masalah itu, tidak berkaitan langsung dengan larangan, tapi berkaitan dengan implikasinya, maka dalam bab ini akan terjadi khilaf. Oleh sebab itu jangan kemana-mana, kita tunggu masanya. InsyaAllah ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.